Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebentar waktunya dari Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Dirjen yang saya hormati, baik dari Belmawa maupun GTK, Bapak Rektor, masih ada nggak Pak Rektor? Ya, atau bapak-bapak yang rektor periode sebelumnya, para guru besar, para dekan, rekan-rekan sejawat dari LPTK seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Mungkin sudah komplit juga yang disampaikan oleh kedua Bapak Dirjen tadi. Dalam hal ini kami hanya ingin menyampaikan refleksi kami sebagai pelaksana dari pendidikan guru. Slide-nya bisa dibuka? Izin Pak Dirjen, mungkin ini yang hadir di sini adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, Kaprodi, Dekan, serta dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan, di mana di Fakultas Ilmu Pendidikan ini tidak semua bidang studi yang dihasilkan, tetapi hanya guru SD dan guru taman kanak-kanak, guru BK, guru pendidikan khusus, dan guru pendidikan luar sekolah ya. Jadi tidak semua guru. Tadi data yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK adalah data seluruh guru, termasuk guru mapel. Di VIP ini bukan guru mapel, tapi guru SD, guru TK, guru pendidikan khusus, dan guru BK. Namun demikian mungkin dari kami mudah-mudahan ini juga dirasakan oleh seluruh LPTK paling tidak yang hadir di tempat ini. Hasil riset kami menunjukkan bahwa input dari mahasiswa LPTK hanya rata-rata cerdas itu sebanyak 61%. Mudah-mudahan ini bisa kita riset kembali untuk di 12 LPTK. Tapi ini kasus yang ada di UNJ salah satunya. Dan 33% program kependidikan mahasiswanya tidak berminat menjadi guru. Nah ini juga mungkin perlu riset yang lebih lanjut, apakah benar mahasiswa kami ini sebetulnya terpaksa jadi mahasiswa guru, calon guru begitu. Sebetulnya mereka tidak berniat untuk menjadi guru, tapi karena kecemplung lulusnya di LPTK maka dia terpaksa jadi guru. Prosesnya bahwa memang sudah diketahui akreditasi dari program studi kependidikan masih banyak yang C. Terutama ini LPTK yang ada di swasta. Di negeri pun hampir ada juga yang masih C, terutama untuk program studi yang baru. Outputnya bahwa hasil uji kompetensi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK tadi, bahwa uji kompetensi guru yang ada saat ini belum signifikan. Mudah-mudahan sebagian besar bukan dari kami ya Pak, yang tidak signifikannya ini, yang hasilnya masih sangat kecil. Outcome-nya jelas bahwa indeks sumber daya manusia kita masih berada pada level yang masih rendah, walaupun tadi Pak Dirjen Belmawa mengatakan kalau mau dielaborasi bisa kita lebih banyak belajar dari pemeringkatan tersebut. Namun demikian harus diakui bahwa hanya 1 orang dari sekian 1000 orang yang suka baca katanya. Mudah-mudahan dosen tidak di sini begitu. Dosen lebih banyak yang suka baca. Nah pertanyaannya Pak Dirjen dan Pak Dirjen kedua-duanya dan juga Bapak Ibu sekalian, apakah model pendidikan calon guru PPG yang ada sekarang ini sudah sangat tepat? Atau masih perlu kita eksplor lagi? Karena tadi mutunya juga kalau misalnya di PPG-nya itu bagus, di LPTK-nya bagus, PPG-nya bagus Pak, Bapak tidak perlu capek-capek mengeluarkan uang untuk melatih guru on 1, in 1, on 1 sampai sekian banyak on begitu. Dan uang negara begitu banyak yang dikeluarkan untuk melatih guru dalam jabatan. Artinya ada sesuatu yang salah dari hulunya.
Nah ini mungkin perlu kita refleksi bersama. Apa yang salah? Apakah tadi dari input yang hanya 66% calon guru itu rata-rata cerdas, bukan sangat cerdas. Begitu. Dan 33% tidak berminat menjadi guru. Apakah ini faktornya? Nah ini perlu kita pertajam lagi. Demikian juga mungkin kita tahu semua profil kualitas LPTK kita yang notabene-nya diwakili oleh 12 LPTK masih naik turun. Jumlah mahasiswa LPTK yang tadi booming dari 12 LPTK ditambah beberapa fakultas ilmu pendidikan dan keguruan di universitas juga mungkin menyumbang terhadap jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan dari pendidikan program studi kependidikan. Nah, kami sepakat saja Pak kalau misalnya diberi kuota untuk setiap LPTK berapa dan itu ketat begitu, dan juga mungkin input yang harus diterima oleh setiap LPTK punya passing grade yang betul-betul ketat begitu. Sampai saat ini kita masih terus terang saja kalau saya punya pengalaman ketika walaupun ini masih perlu dikoreksi lagi, ketika calon pelamar kepada setiap perguruan tinggi negeri, contoh kasus misalnya di UNJ, setiap tahun itu lebih dari 150.000 orang calon guru yang masuk, yang diterima itu kurang lebih 6.000. Tetapi apakah 6.000 itu betul-betul creamy of the cream gitu ya dari calon pelamar tersebut? Atau memang 6.000 itu dari sekian ribu orang yang memang rata-rata peminatnya ya tidak terlalu bagus begitu. Nah ini yang harus kita elaborasi lagi supaya calon guru yang dihasilkan betul-betul memenuhi standar yang diharapkan oleh Pak Dirjen GTK tadi. Sehingga lulusan kami yang bisa menjadi guru sesuai dengan standar yang diharapkan oleh Bapak, dan tentu saja tidak banyak pengangguran yang dihasilkan oleh kami. Begitu. Ini kami sepakat saja untuk menerima kesepakatan dari Dikti dan user dari Kemdikbud, sehingga kami hanya menyelenggarakan pendidikan guru itu sesuai dengan pesanan. Juga berdasarkan bidang studi apa yang sangat diperlukan. Namun demikian kita juga harus fair, apakah misalnya Kemristek Dikti juga mampu menekan perguruan tinggi swasta yang notabene-nya juga walaupun tadi jumlah mahasiswanya kurang lebih beda sedikit dengan perguruan tinggi negeri, tapi itu sangat signifikan. Untuk kalau kita saja sudah banyak ditambah swasta banyak sehingga lulusannya tambah banyak sementara daya serapnya berkurang atau sedikit. Nah ini mungkin problem yang kalau tidak diputus begitu ini akan terus menerus 10-20 tahun mendatang juga tidak akan pernah selesai. Begitu. Barangkali ini yang perlu kami terima kebijakan-kebijakan yang lebih tegas begitu Pak. Nah, Bapak dan Ibu itu yang ingin saya sampaikan dalam refleksi kita. Mungkin ini satu hal yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kedua Dirjen tadi. Key success factors di 4.0 ini adalah tergantung kepada aspek teknologinya seperti apa, industrinya seperti apa, komunitinya seperti apa. Nah tuntutan-tuntutan ini yang harus kita perhatikan sementara SDM kita yang masih relatif belum mampu memenuhi harapan-harapan dari kondisi yang seperti ini. Lalu bagaimana kita, lembaga pendidikan kita bisa melakukan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan milenial tadi atau tuntutan revolusi industri 4.0 tadi. Apa yang harus kita lakukan? Yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi sudah lebih detail, ya ini yang sebagai dasarnya saja bahwa ini yang
harus kita berikan kepada para mahasiswa kita ya. Thinking skill, digital skill, job specific skill, dan personal skill. Nah ini barangkali dalam proses pembelajaran yang harus dimaknai oleh para dosen dan perguruan tinggi di kita yang harus lebih lebih mengena sehingga outcome dari lulusan kita betul-betul terukur begitu dengan 4 kompetensi ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari, tentu peran-peran kita di mana, nah, misalnya dari mulai TK sampai dengan SMA seperti apa pembelajaran yang harus dilakukan oleh para dosen untuk menghasilkan mahasiswa yang punya 4 keterampilan ini, begitu. Lalu guru yang seperti apa yang ingin kita bentuk ke depan atau di abad ini, ya? Ini ideal. Nah, apakah lulusan kita saat ini sudah mampu seperti ini? Mampu memberikan komitmen, memiliki komitmen yang tinggi, mampu melakukan persiapan dengan baik ketika dia mau mengajar, mampu mengorganisasi pembelajaran secara baik, mampu memberikan toleransi dengan baik, mampu melakukan storytelling dengan baik, mampu memberikan pertanyaan yang open-ended question, mampu memiliki jaringan sosial yang baik, mampu memiliki inovatifan, mampu memiliki antusias di dalam teknologi, gila internet atau sebagainya. Nah ini yang harus kita coba lihat kembali ketika lulusan-lulusan dari program studi yang ada di kita sesuai dengan kompetensi yang kita bekalkan kepada mereka, apakah sudah terukur kompetensi-kompetensi seperti ini sehingga harapan ini dapat memenuhi harapan user. Dan tadi yang ke-10 adalah GAIC yang kata Pak Dirjen Belmawa itu harus memiliki passion dan daya juang yang luar biasa sehingga guru itu harus terus-menerus mau belajar begitu. Nah ini Bapak dan Ibu, saya pikir tantangan kita masih sangat berat dan terus terang saja bahwa di LPTK masih banyak kekurangan begitu, baik dari sisi fasilitas maupun kompetensi dosennya juga yang harus terus diimprove, serta kebanyakan dari jumlah mahasiswa yang tadi yang oversupply sehingga ke depan kita masih sangat menunggu kebijakan-kebijakan yang lebih relevan untuk dilaksanakan di perguruan tinggi LPTK. Barangkali itu dari saya refleksi sedikit dan mohon maaf tadi selain ini yang harus kita siapkan adalah interdisciplinary tema di skill yang lebih tinggi yaitu global awareness ya, financial, economic, business dan entrepreneurial literacy, civic literacy, health literacy, dan environmental literacy. Nah tentu ketika kita membekali hal-hal yang seperti ini, pembelajaran yang kita lakukan di perguruan tinggi tidak boleh hanya biasa-biasa saja. Karena memang kita dihadapkan pada tuntutan-tuntutan yang sangat luar biasa di dunia kerja. Barangkali demikian dari saya, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.